Lanet berapa Saya ukuran pakai dosis? dosis 15 gram atau 15 mili per satu tangki. 16 liter tuh ya? 16 atau 15 liter Om. Satu sendok pun Om ya. 1 sendok. Full 15 gram. Dan sama Nativo pun saya pakai segitu Om. 15 gram. Iya. Saya pakai sendok takar ini. Nah, ini Oh, Om. itu lengkap ya Om ya, ukuran-ukurannya nih. Ukurannya udah lengkap ini Om. Jadi tinggal Aduk. kita, iya, biasanya kita campur di ember dulu. Kita campur langsung di sini nanti Om. Setelah kita aduk dari ember, kita tuangkan semua di tangki Om. Ini kapasitas tangki pompa ini berapa liter Om? Ini kalau ini kita saya punya yang 16 liter Om. Ini 16 liter ya? 16 liter. Yang gendong ya? Ya. Ini semprotannya satu paket waktu beli? Satu paket semua Om, udah dapat ini semua. Sama itu steamnya ini? Iya, sudah satu paket. Oh, udah satu paket dengan tangki. Satu paket, iya. Tutup Om. Ya. Harus kenceng ya. Om, ini apa aja yang disemprot Om? Semuanya? Semua ya Om ya. Dari batang, daun, buah. Karena ini kalau lihat buah dikiranya mungkin sudah mau matang apa gimana, tapi belum Om. Oh, belum matang sebenarnya, masih lama ya? Masih 1 bulan atau 30 hari lagi kurang lebih Om. Jadi masih aman lah kalau kita semprot. Nanti kalau mau panen Hamin berapa tuh stop semprot? Mungkin kalau yang ini saya bisa terakhir kali semprot kali Om ya, yang ini ya. Oh, ini terakhirnya? Terakhir saya semprot ini. Berarti berapa minggu? Untuk buah ya Om ya, untuk buah maksudnya nih. Oh, nanti berarti kalau mau semprot lagi buahnya ditutup? Ya, tutup. Plastik? Tutup. Biasanya saya tutup. Yang dikhawatirkan palat buah Om ya. Biasanya nih kendala yang biasanya kalau untuk di buah ini di tangkainya ini sering dihinggapin belalang Om ya. Oh, serangga belalang ya? Iya. Dia nanti makan? Dia makanin Om. Makanin tangkainya? Breketin itu ya. Oh, jadi ini ya cacat nanti. Cacat, jadi ya. nggak maksimal nutrisinya. Betul. Oh, di sini Om ya? Di tangkainya ya? Di ujung tangkai ya? Ya, itu biasanya belalang. Di pangkal? Pangkal tangkai? Pangkal. Penyemprotan itu perbedaannya di musim penghujan sama musim kemarau ada nggak Om? Kalau untuk penyemprotan di sini ya Om, di tempat saya terutama ada perbedaan Om, dari volume dan kombinasi apa aja biasanya Om. Untuk volume biasanya kalau saya untuk kan sekarang musim hujannya memang cenderung agak berkurang sih Om, biarpun masih ada curah hujannya, tapi tetap kita stabilkan untuk spraynya tetap rutin Om. Jadi jangan sampai kecolongan lah kalau kita bilang. Seminggu berapa kali Om? Saya masih rutin ini 2 kali Om. Biasanya di hari apa? Biasanya saya di kalau hari Minggu seperti ini dan hari kurang lebih hari Rabu atau Kamisnya saya spray lagi. Bisa dengan formula yang berbeda biasanya Om. Kalau musim kemarau penyemprotan itu kalau kemarau perlu juga saya cuman paling seminggu sekali saya kalau untuk kemarau Om ya. Hari karena Minggu berarti ya, ya pas libur. Karena yang dikhawatirkan untuk di kemarau itu hanya hama seperti trips itu Om, yang paling ganas lah. Kalau untuk musim hujan kan kita ininya jamur ya Om ya. Jamur ya? Jamur, iya. Kalau di musim kemarau dan musim penghujan, apakah ada perbedaan merek dari produknya? Fungisida atau insektisida? Untuk produk seperti itu tetap kita sama aja Om, tinggal kita kombinasinya pas selang-seling aja Om. Jadi jangan hanya di satu merek atau jenis satu tertentu aja, tapi kita combine. Ada sekarang mungkin contoh nih Om ya, contoh ini kita sekarang pakai Nativo 4 hari. Sudahnya kita pakai Amistartop atau yang lain bisa Om, dan jangan berpatok sama satu merek, itu aja. Fungsinya apa Om kalau diselang-seling dengan beda-beda brand gitu? Apa Om ya, kalau kita bilang hama atau penyakit itu akan rentan kebal kalau hanya untuk satu merek ya Om ya, dia bakal kebal.
Tapi kalau untuk kombinasi mereka nggak akan untuk bisa kekebalannya beda lah Om. Karena variasi ya. Variasi ya. Dengan kandungan tertentu kan pasti beda. Anggur Erleadora ini dari fase apa mulai disemprot sama fungisida dan insektisida? Saya dari mulai brokoli pun sudah saya spray Om. Saya sudah spray. Jadi mungkin orang pada takut ya spray untuk di fase bunga atau brokoli ya. Tapi memang itu wajib Om, harus. Karena memang rentannya di situ nanti, trips rentan masuk di fase brokoli itu. Itu biasanya karena buah banyak yang burik atau kurang mulus lah kita bilang kulitnya biasanya Om. Itu dari kebanyakan dari awal dari trip Om. Trips ya. Trips. Serangga Om ya, kutu itu ya. Ya, serangga jenis kutu-kutuan. Kecil dia memang, tidak kelihatan untuk kasat mata. Nanti sampai panen itu semprot terus sampai besok, misalnya besok panen nih, pekan depan, minggu depan panen gitu. Enggak. Pekan ini tetap semprot. Enggak. Stop. Saya stop spray untuk di buah. Oh, sudah pokoknya minimum itu 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya saya udah stop Om. Insya Allah aman sih kalau itu udah, karena fase itu udah melewati rentan dari hama. Om, biasanya saya juga spray dengan organik ya, seperti ekoenzim. Saya juga stop untuk ekoenzim. Nah itu saya bilang, jadi saya nggak berpatok harus satu merek atau satu jenis insek atau fungi. Kadang kita organik harus kita pakai juga Om. Salah satunya dengan ekoenzim. Ekoenzim Om. Bagus itu Om ekoenzim. Bagus Om. Bagus Om. Apa efeknya setelah disemprot ekoenzim? Ekoenzim bagusnya Om ya untuk ketahanan sih Om ya. Bisa ngusir trips juga Bisa ya? juga Om. Hama-hama penyakit bisa ya? Bisa Om, penangkal dia Om. Om, selain penyemprotan fungisida dan insektisida, nah ini kan perlu juga sirkulasi udara. Saya coba untuk sirkulasi udara, saya buat dari greenhouse ini Om. Saya buat rongga di mana dari para-para sampai ke atap UV itu saya buat space kurang lebih 60 cm Om. Jadi ada cukup, jaraknya ya? Cukup udara masuk. Dan memang saya nggak pakai insect net Om ini. Jujur ini yang loss. Karena saya butuh memang sirkulasinya juga Lancar ya? lancar. Di samping nggak terlalu pengap. Orang datang pun nggak pengap gitu. Ini sebenarnya konsepnya ke depan untuk apa sih Om? Insya Allah rencana kami untuk resto juga Om. Sistem pembuahan yang bagus, metodenya bagaimana Om menurut Om Muanam untuk anggur Erleadora di kebun ini? Pembuahan bagus atau enggaknya sih itu pribadi sih Om ya, karena saya hanya menganut di sini sistem inilah yang saya pakai. Jadi memang kalau untuk jalur yang katanya harus perapian segala macam, memang di sini bukan konsep seperti itu di sini gitu. Jadi saya memang dari tersier memang saya panjangkan Om. Jadi memang nanti buah berkesinambungan, nggak bakal putus yang namanya buah. Seperti contoh yang sebelah sana itu, tersier sebelah sana saya lagi potongin, pasti ada keluar bunga, menyusul sini menuju pematangan, tapi di sini fase remaja atau fase menjelang pembesaran. Seperti itu Om. Jadi terus saya buat continue ada. Intinya sih kayak nutrisi segala macam kita penuhin dari si pohon. Insya Allah sih kuat Om. Om, supaya tandanya panjang tuh gimana resepnya Om? Ini dulu waktu Om Atta kesini dulu ya, ini kayaknya sudah masuk. Dulu masih fase masih pentil Om ya, Iya. Proses baru Masih proses hijau-hijau. masih kecil Om. Nah sekarang ini lihat sekarang seperti ini, ya alhamdulillah Om. Ternyata hasilnya juga nggak mengecewakan, hasil buahnya pun merata Om, berinya pun merata. Tapi saya nggak tahu nanti endingnya bentuknya memang bakal masih berbeda nggak, atau yang biasanya kan yang tanpa gear ada membulat Omnya. Ini ada sedikit oval. Nantinya seperti apa ya belum, ini masih jauh dari matang, masih pengisian beri terus. Pupuknya untuk pembuahannya Erleadora ini pakai apa Om Muanam?
Saya tetap Om, ini saya tetap kejar untuk di generatif Om ya, karena ini kan Apa aja, Om, perlu tuh? suplemen. Saya biasanya pakai profesional Om untuk ditaburnya. NPK profesional. Betul. Sama saya spray juga. NPK profesional di spray. Enggak, Apa NPK itu spraynya? untuk tabur tuh. Kalau NPK untuk profesional ditabur. Terus Ah. yang untuk semprot spray saya pakai pakai apa? Profit, Profit. Mutiara Profit itu. Mutiara Profit. Iya. Itu Profit untuk isi sprayer di daun. Hanya dua itu, Om. Hmm. Pembuatannya dua itu. Ya. MKP KNO3 putih boron tuh pakai nggak? Saya sudah jarang pakai itu Om. Jarang. Pakai. Saya pakai Profit aja Om sekarang. Nah, untuk di taburnya saya pakai NPK profesional itu. NPK profesional berapa kali sepekan? Satu kali Om. Sepekan sekali. Satu kali. Dosisnya berapa? Ditabur atau siram? Tabur Om. Oh, Kurang tabur. lebih 200 gram. 200 gram dalam satu pohon. Karena ini usia sudah cukup besar ya. Hmm. Sekitar 1 tahun. Berarti ditabur di jarak berapa senti dari pohon, Om? Ini sisaan masih ada itu Om, sekitar 30 sampai 40 cm Om ya. Hmm. Di antara perakaran ini Om saya taburkan. Ini sisanya masih ada juga sampai sekarang. Nggak disimpan di dekat-dekat batang nih, Om? Ada Ada Om. juga, oh. Ada Om, Bebas ya? tetap ada. Intinya tetap di sekitar pohon kita tabur. Setahun lebih, Om, ini usianya? Setahun, Satu tahun 1 bulan ya Om. 1 tahun 1 bulan. Iya, kurang lebih itu Om, sekarang. Terus stok batang bawahnya jenis apa pakainya? SO4 Om. SO4. Pakai SO4. Seleksi 4. Besar sekali, Om ya. Ya, alhamdulillah Om, cocok nih. Berarti kalau yang spray tadi pakai Profit itu dosisnya berapa, Om? Sama Om, 15 gram atau 16 gram per 1 tangki saya itu. 16 gram. 16 gram. Jadi 1 gram 1 liter. Satu tangki itu 16 liter kan 16 ya? liter. Standarnya. Iya. Oh, itu semprotnya. Spray. Ya. Spray seminggu sekali, sepekan sekali. Ya, betul. Sampai dengan mau panen. Kalau itu saya rutinkan Om. Rutinnya. Rutinkan. Berarti selang-seling dengan waktunya semprot insek dan fungi. Betul sekali. Berarti kalau si semprot Kadang spray pure saya semprot untuk pupuk aja. Kadang hanya untuk fungi inseknya ada aja, itu aja Om yang saya spray. Jadi kadang nggak saya gabung, pisah-pisah, ya kadang saya gabung, ya saya enaknya aja Om. Yang penting kan aman gitu sih. Volumenya juga kita tahu. ada yang rusak tuh Om, di tengah itu. Dimakan apa itu? Sisa dari insek juga nih. Biasanya yang grokotin ya semacam Semut. kayak Semut tuh kan? bukan Om. Kalau semut nggak mau dia Om untuk ngerokotin seperti ini. Semut itu kalau dia sudah fase pematangan dan karena ada track, biasanya dia ada gula ya, pasti dia datang. Tapi kalau ini pure insek yang ngerokotin kayak belalang atau jenis kepik yang lain. Belalang mungkin kayaknya ya? Om. Ya, Serangga lah ya. karena bolong seperti ini misalnya. Serangga besar dari semut. Betul.